guys, masih bersama KFC Racing Vision kelas PAU. Oke, hari ini semangat 17 tetap ya kan, semangat 17. Dan hari ini gua nampil di sini, nampak di sini ya kan. Berarti ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, artinya ada materi yang perlu kita sampaikan berdasarkan fakta, bukan hanya cerita, apalagi cuman gosip belaka. Wah, asik enak ya, berdasarkan fakta, bukan hanya cerita, apalagi gosip belaka. Asik gitu ya. Oke guys, jadi hari ini banyak sih. Sebenarnya ini rangkaian dari pertanyaan kawan-kawan yang ada di WA ataupun di WhatsApp, di Facebook juga. Facebooknya ada dua sih. Rizal Askik itu Facebook saya asli, artinya itu kehidupan saya setiap hari. Yang satunya KFC Racing Vision Pemula, itu memang officialnya kandangku. Dan hari ini kemarin saya baru rilis Instagramnya juga KFC Racing Vision, persis namanya seperti di Facebook. Nah, silahkan kunjungi di situ kayak gitu ya. Tapi jarang upload sih guys, karena masih repot. Oke, kita lanjut ke materi. Tapi sebelum materi aku tak juga dulu, biar nyekel dulu gitu panas-panas. Oke ya, gitu ya. Saya sebentar guys. Sendi ya guys. Nah, ini guys. Wah. Oke guys, hari ini aku akan megang ini. Nah, apakah ini burung juara? Bukan. Apakah ini burung penghasil juara? Bukan. Ini adalah merpati pos yang pertama saya pegang. Jadi saya bermain merpati pos itu beli ya pertama kali ini burungnya ini. Nah, ini masih saya simpan sampai sekarang. Karena ini apa ya, istilahnya sejarahnya KFCR ya, ini burungnya. Lihat hidungnya udah ini ya. Ini masih hidup. Jadi itu masih hidup, dan kalau untuk produksi mungkin ini agak terhambat ya, memang udah tua. Terus ini saya jodohkan dengan betina yang masih muda pun juga kayaknya belum produk. Cuman nggak apa-apa, tetap kita pelihara, kita sayangi, karena ini juga merupakan apa ya, salah satu sejarah di KFCR. Oke, jadi berdasarkan rangkuman pertanyaan kawan-kawan yang paling banyak itu gini. Kemarin sudah membahas masalah keuangan atau finansialnya ya. Sekarang membahas bang, beli merpati banyak sama merpati sedikit itu enak mana? Nah, gini, ini ada dua tinjauan ya, ingat, ini ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama secara konvensional atau secara pemeliharaan hewan, bukan hobi tapi konvensional. Itu kalau di daerah saya di Bacem Blitar ini ya, di Ponggo Blitar ini, di sini tuh ada istilahnya, bukan, nggak ada slogan tertulis, cuman gini, melihara hewan sedikit sama banyak itu tenaganya sama, capeknya sama, mikirnya sama, mending banyak sekalian. Nah, itu memang berlaku untuk dunia konvensional. Contoh ternak ayam petelur, contoh ternak bebek petelur, bebek pedaging, ayam pedaging, itu seperti itu. Jadi kita melihara 1000 ekor sama melihara 2000 ekor itu capeknya sama, mikirnya sama, terus apa ya, tapi hasilnya beda. Cuman ya modelnya beda sih. Cuman kawan-kawan di sini, peternak di sini tuh selalu bilang gitu, jangan nanggung lah istilahnya. Cuman itu pun juga mempengaruhi pemikiran saya pada waktu memelihara merpati pos. Apa? Saya ceritakan dulu flashbacknya. Jadi saya, yang seperti saya ceritakan, setelah saya beli ini, itu saya kayak kena sindrom beli merpati. Jadi kalau nggak salah namanya sindrom buying ya. Jadi kita itu kayak pengen beli-beli terus, dan sampai terkumpul berapa? 100 ekor lebih induan ya, yang saya ceritakan kemarin. Ternyata guys, itu menurut saya itu salah besar. Jadi kalau di dunia konvensional sama dunia hobi, apalagi untuk lomba seperti ini, itu mending, saya itu juga dulu nggak ada yang ngarahin sih, karena dulu yang di sini yang namanya hewan itu ya semuanya dianggap konvensional, nggak ada hewan hobi, itu nggak ada. Jadi saran dulu kesalahan itu langsung beli banyak, tapi nggak ada yang nyaranin. Ternyata setelah saya pikir, ternyata enak itu beli sedikit. Jadi uang yang seharusnya dibuat beli merpati ya, sebenarnya merpatinya jelas, cuman fokus kita jadi nggak jelas gitu loh. Kita fokusnya ke land apa itu nggak jelas. Nah, mending saranku guys, mumpung urung kadung, atau teman-teman yang mumpung belum terlanjur, kalau orang Jawa bilang belum kadung, belilah merpati itu sedikit saja, tapi yang langsung intinya. Entah kamu, yang seperti saya bilang kemarin, kembali ke topik kemarin, kalau misalkan beli intinya belum mampu beli induk penghasil juara, belum mampu beli juaranya, beli anak-anaknya juara. Tapi kalau anak-anak juara insya Allah semuanya terjangkau kok.
Artinya apa? Kita daripada beli, taruhlah 10 pasang. Nah, 10 pasang itu berarti berapa? 10 pasang kan 20 ekor. Harganya paling murah lah di pasar, misalkan ditaruh aja 100.000, itu sudah 2 juta. Nah, 2 juta itu kalau dibelikan anak-anaknya juara itu sudah dapat. Nah, apalagi kalau jenengan nanti anaknya nggak usah yang juara yang kelas yang berat lah, pokoknya di lokalannya daerah masing-masing lah, misalkan daerahnya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya ambil aja di senior kalian yang sudah juara itu. Mungkin nanti udah dapat sepasang lah kalau 2 juta itu. Nah, tapi fokus kalian juga jelas, oh ya ini yang saya kembangkan merpati yang juara ini, pakannya pun juga nggak banyak. Bayangin misalkan kalian beli pakan untuk 10 pasang itu sekitar paling ya 1 bulannya 200.000 lah ya. Kalau sistemnya kayak saya aja ini yang 18 pasang, saya sisain 18 pasang tambah yang di situ yang saya karantina itu ada berapa? 6 pasang, berarti 24 pasang ya. Sama kandang karantina itu 24 pasang aja 1 bulan habisnya sekitar 550.000 lah ya. Kalau paling jenengan kalau 10 pasang itu paling sekitar ya 200.000 lah. Kalau misalkan jenengan cuman beli 1 pasang atau 2 pasang maksimal ya, tapi yang lainnya jelas, itu uang 200.000 dibuat beli pakan, spesial guys. Beli pakan yang mix, yang langsung impor dari impor dari Belanda itu kan juga ada ya. Itu paling ya murah, itu paling sesasi sudah cukup. Makanannya terjamin, perawatan terjamin, kebersihan terjamin, terus hasilnya juga memuaskan karena memang yang dipelihara itu langsung dari juara. Cuman gini ya bang, tapi kalau katanya kalau misalkan belajar beli yang seadanya aja, iya bener ya. Saya sekali lagi, sebelum menginjak ke yang pemain profesional itu kan pasti gini, orang yang mau beli banyak itu kan sudah memelihara dulu 1-2 kali ya, maksudnya sudah ya melihara 2 lah, 2 pasang, 1 pasang. Daripada kalian membeli lagi yang biasa itu, kan sudah punya modal merawat merpati, sudah punya modal manajemen kandang, baru main sedikit aja tapi yang langsung setelah yang juara atau anaknya juara kayak gitu loh. Terus belinya di mana bang? Belinya terserah, kalian hubungi senior kalian di kota masing-masing. Seperti yang saya bilang berkali-kali, udah kamu ngomong sama seniormu, bang uang saya sekian gitu loh. Jadi artinya apa? Biar teman-teman itu memelihara merpati pos itu meskipun sedikit tapi jelas gitu loh ya. Tapi yang jelas jangan langsung masih melihara sekali langsung bagus harga jutaan, jangan. Itu nanti malah jenengan jadi merpatinya jadi korban. Artinya apa? Jenengan belum bisa merawat merpati, belum bisa tahu manajemen kandang, tiba-tiba langsung yang jutaan kok malah kaget kalau mati. Tapi kalau yang beli yang pasar itu hanya untuk stimulan. Stimulannya apa ya lek ini? Kalau di sini itu namanya stimulan. Kalau di dunia biasa apa ya? Untuk menaikkan gairah kita gitu loh, maksudnya menaikkan gairah. Wah ternyata merpati pos itu seru ya, beli cuman di pasar aja dirawat ternyata pakanannya cuman gini, habisnya sekian. Oh kalau sudah tahu habisnya sekian, sudah pernah produk, berarti besoknya lagi jangan malah beli di situ lagi, usahakan beli yang langsung bagus sekalian. Cuman jangan banyak-banyak. Saya loh, masih saya pribadi loh, sudah masih membuktikan sendiri ternyata merpati pos yang banyak itu kita fokusnya hilang kayak gitu loh ya. Tapi semuanya terserah teman-teman, karena ini di sini saya bukan menggurui, di sini juga saya bukan senior, tetap saya pemula kelas PAUD. Saya hanya bisa menceritakan apa yang sudah saya alami dan memberikan fakta yang ada di sini gitu ya. Jadi tetap misalkan kayak ini ya, ini untuk belajaran saya dulu. Ini dulu untuk belajaran ini saya belinya sepasang 350, ini di senior. Jadi senior, tapi insya Allah sekarang nggak tahu orangnya sudah main lagi apa enggak, kita nggak tahu. Cuman ini belinya dari senior saya 350. Ini cikal bakal kandang KFCR untuk belajar. Jadi ini banyak pelajaran. Mulai ini dulu sakit muntah-muntah, mulai ini apa namanya produk nelor terus nggak netes, itu jadi pelajarannya banyak di sini. Nah, terus pakai tarangan yang dari plastik ternyata baunya nggak enak, itu pernah. Pokoknya ini untuk eksperimen. Setelah tahu eksperimen, kesalahan saya satu, saya malah beli merpati pokoknya yang di postingan-postingan gitu. Nah di postingan saya beli, ada yang lelang saya ikuti, itu ternyata salah.
maksudnya nggak apa itu untuk pribadi saya sendiri ya. Kalau untuk teman-teman tetap saranku bermain merpati pos sesuai dengan hati kalian, cuman yaitu tadi yang pertama, jika sudah bisa mempelajari atau bisa merawat merpati pos, sudah tahu manajemen kandangnya, sudah bisa mengobati, bisa tahu pakanannya, siklusnya, daripada seperti saya beli banyak, uangnya menghabiskan banyak, mending beli sedikit aja, ya toh, beli sedikit aja, yang penting udah ada jelas gitu loh jalurnya. Loh bang, yang saya kan udah terlanjur beli buahnya gimana? Nggak apa-apa, ojo disekso, ojo digua, tetap dirawat. Ini hanya untuk kawan-kawan yang belum memulai terlalu banyak, yang sudah mulai bermain merpati pos, tapi apa mau tambah materi ya gitu, tambah materi atau tambah hiburan atau tambah istilah tambah dadahan lah. Loh, bang, berarti merpati pos yang di pasar itu jelek? Tidak, saya tidak ngomong merpati pos di pasar itu jelek, tidak. Cuman apa ya, nanti jenengan harus mencoba. Sebenarnya kalau kita beli merpati pos di pasar itu enak loh. Kita beli merpati pos di pasar itu sistemnya cuman kita mengawinkan, kita coba dulu. Dicoba, nanti misalkan bisa 100 kilo, baru nanti dicoba 200 kilo, misalkan hilang, berarti ini maksimal 200 kilo, diulangi lagi, diripit lagi anak-anaknya, jadi terus diripit, nanti kan ketemunya berapa tahun itu baru ketemu. Cuman ya tetap bagus. Sebenarnya kita nggak ngomongin jelek masalah di pasar itu enggak, di pasar pun juga sama, cuman kan kita nggak bisa ngecek apa ya istilahnya, ngecek dari keturunan berapa kilo gitu loh. Nah jadi kayak ibaratnya bahwa keyakinan kita kurang kayak gitu. Loh bang, merpati pasar itu apakah nggak ada yang bisa juara? Ada, serius. Jadi ada. Ini malah cerita guys. Baik beneran. Ini cerita ini real. Merpati pos, ya toh, beli dari pasar. Tapi nggak tak sebutin pasarnya, nanti sampean nanti kita kayak adjustment gitu. Merpati pos di pasar itu bisa menghasilkan 500 kilo up, banyak banget. Nah artinya tapi ya itu jangan harus jeli memilih gitu loh. Oke ya. Dan sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kalau kalian sudah memelihara terah juara atau anaknya juara pasti menghasilkan juara, enggak. Saya kasih penekanan lagi, tidak semua merpati pos yang peranakannya juara itu menghasilkan juara, enggak. Tergantung kita merawatnya, tergantung satu hoki kita juga. Tapi hoki itu juga harus dibarengi dengan usaha, ya toh, dibarengi dengan treatment khusus di dalam merpati pos sendiri. Oke, gitu aja guys. Tolong di chat di bawah nanti ya, ngisor silahkan komen apalagi dari kota kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya satu, beli melihara merpati banyak atau sedikit itu enak mana? Semuanya enak, cuman kalau yang banyak pakannya banyak, toh fokus kita jadi terpecah, toh terus kita juga memanajemennya lumayan bingung soalnya kan banyak. Kalau sedikit pakannya sedikit, hasilnya pun untuk panenan juga sedikit, cuman kita lebih fokus dalam grading. Gitu aja, masih bersama KF di kelas apa